Ya, selamat datang di apa yang kami sebut sebagai lingkungan Educational Green Space Bukit Akasia. Ini sebuah lingkungan edukasi yang ada di Jatinangor, Sumedang. Kami bersama dengan orang-orang satu ide, satu semangat sejak 3 tahun terakhir kita sudah mulai membangun sebuah kawasan edukasi yang bergerak di resmi atau formal ataupun non formal, dan yang bagian formalnya kami sudah mendirikan 3 jenis lembaga pendidikan yang sudah berjalan tahun ketiga. Itu namanya SD Alam Kita Kasia. Namun yang sebelumnya sudah kami dirikan juga, hanya tidak berlokasi di sini, adalah PAUD Kampung Buku Akasia. Kemudian juga ada Madrasah Diniyah Istiqomah namanya. Mengapa kami memilih kawasan ini sebagai sebuah kawasan edukasi menyeluruh atau holistik? Karena kami cukup percaya bahwa lingkungan kita ini akan menjadi hutan terakhir di kawasan Jatinangor, sehingga perlu ada sebuah gerakan yang holistik untuk tidak hanya menyelamatkan lingkungan tapi juga berbagi edukasi vokasi berkaitan dengan alam sekitar. Nah, untuk pendidikan formal kami yang terbaru ini adalah SD Alam Kita Kasia, dan sekarang masuk ke angkatan ketiga. Tahun ini baru naik kelas 3 berarti ya, baru 3 kali PPDB. Ya, kami sejak awal berdiri PAUD 12 tahun yang lalu kami merujuk kepada Dinas Pendidikannya, Kementerian Pendidikan. Artinya kurikulum kami juga kurikulum nasional. Hanya kemudian kami memiliki metode khas yang menerjemahkan kurikulum nasional itu. Terutama sekarang setelah ada kurikulum merdeka, tentu jauh lebih strategis karena yang kami kerjakan selama bertahun-tahun juga sifatnya sudah merdeka. Kami tidak membatasi anak dengan kemampuan khususnya begitu ya. Kami sangat percaya dengan teori kecerdasan majemuk. Kami yakin setiap anak itu cerdas, mereka hanya perlu distimulasi untuk menemukan kecerdasan spesifik mereka apa, dan kita beri pendidikan vokasi agar mereka punya bekal yang memang sesuai dengan kecerdasannya untuk nanti menghadapi masa depannya. Jadi sekolah alam kami terjemahkan tidak hanya sebuah sekolah yang berdiri dengan lingkungan alam, tapi juga sekolah yang metode pendidikannya itu lebih pada uh, pengalaman, alam pengalaman begitu ya. Karena tentu kalau orang yang sudah terbiasa di dunia pendidikan akan tahu Montessori, dan kita juga tahu bahwa Montessori itu kekuatan utamanya adalah bagaimana anak peserta didik itu menempuh pendidikan, mengalami ilmu pengetahuan lewat berbagai aktivitas, lewat berbagai pengalaman. Dan kami menerapkan itu bahwa setiap anak di sini harus mengalami sesuatu untuk meraih pengetahuan, bukan menghafal. Jadi mereka sebagai contoh ketika belajar berhitung misalnya, mereka tidak duduk diam di kelas menghitung angka, tidak, tapi mereka pergi ke kebun misalnya, mereka menghitung pohon, menghitung batu. Jadi ada benda-benda realnya begitu yang mereka hitung. Ketika mereka mengalami sendiri apa yang mereka pelajari, itu akan jauh lebih melekat, lebih terhayati, dan lebih lama ada di imajinasi dan pemikiran mereka.
upaya atau hal-hal yang dapat menarik kiranya orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini itu apa sebenarnya? Metode tadi yang tadi sudah sempat ditanyakan juga, kenapa di kelas-kelas ada yang namanya ilmuwan, teknokrat gitu ya. Kami punya sebuah metode yang kami beri nama kapal pecah. Kapal pecah itu kepanjangannya kapsul alur permainan bocah. Sangat kami yakini bahwa pada usia tertentu, terutama usia 7 tahun ke bawah atau 8 tahun ke bawah, situasi ideal dalam belajar anak itu adalah acak. Ketika mereka belajar lewat sebuah ketidakpastian, justru mereka belajar dari situasi yang mereka alami, bukan sesuatu yang terlalu di format kemudian mereka harus mengikuti segala aturan, tapi justru mereka mengeksplorasi berbagai situasi kegiatan di sekelilingnya, dan kami mengelompokkannya ke dalam 4 tema kegiatan yang kami beri nama kapsul tadi, kapsul alur permainan bocah. Ada kapsul ilmuwan, berarti anak-anak belajar lewat percobaan atau menemukan sesuatu. Kemudian ada kapsul teknokrat, berarti mereka menciptakan alat teknologi sederhana atau mengoperasikan alat teknologi modern. Kemudian ada kapsul pencerita yang berarti mereka mengasah literasi lewat storytelling atau mementaskan drama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kapsul seniman. Artinya kita mengeksplorasi kemampuan seni mereka. Jadi mereka mengekspresikan pengetahuan lewat menampilkan karya seni atau menciptakan karya seni. Itu yang kami sebut sebagai kapal pecah, dan sejauh ini itu yang membedakan kami dari sekolah lain dan menjadi daya tarik orang tua ataupun anak sendiri. Biasanya kami membuka kelas-kelas percobaan dan mereka tertarik dengan metode itu dan bergabung dengan keluarga besar Bukit Akasia. Ya demikian deh teman-teman semuanya, sesuai dengan paparan tadi, dan gue sih ya dapatkan referensi sekolah alam terbaik ya di Kabupaten Sumedang itu ya di sini di Jatinangor. Dan tentunya buat teman-teman semuanya, om, tante, ibu, bapak, pokoknya ini rekomendasi banget untuk kalian sekolahin anak-anak kalian di Sekolah SD Alam Bukit Akasia. Dan terkait lokasi-lokasi lain seperti ini, view-nya luar biasa indah sekali teman-teman. Dan siapapun bisa kesini, bisa langsung aja datang. Untuk kantinnya juga terbuka untuk umum, dan semuanya bisa dipergunakan untuk umum dengan catatan ya tidak buang sampah sembarangan, kemudian jaga lingkungan, kelestariannya, tidak membuat kegaduhan karena memang ini lingkungan pendidikan. Jadi desain alam yang asri harus tetap dijaga ya dengan modernitas tertentu. Ornamen-ornamen yang juga old school sih menurut gue sih, ini di kantin-kantinnya nih keren banget ya pokoknya. Kemudian mungkin ini di sini tuh di weekend itu ada live musik atau pertunjukan seni tradisi dan lain sebagainya ya, yang mungkin bagian dari program pendidikan yang disediakan oleh SD Alam Bukit Akasia ini. Ya itu dia deh pokoknya, gue senang banget. Dan sekali lagi ini adalah salah satu SD alam atau sekolah alam yang baik menurut gua, versi gua. Dan sekali lagi thanks for watching, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you so much dan see you in the next video. Gue Gijot pamit mundur. Bye bye.